Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Diduga api berasal dari sistem kelistrikan mobil. Sebuah minibus terbakar di Jalan Raya Megamendung, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu siang. Api pertama kali muncul dari bagian depan mobil. Penyebab kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik pada sistem pengapian mobil. Menurut sopir, mobil ini sedianya melaju dari arah Jakarta menuju Puncak, namun saat menanjak justru mengeluarkan asap. Pas dari sana kan saya di belakang duduk, bau sangit gitu, kayak rem gitu. Terus kata itu nih, ini sih nggak apa-apa katanya gitu. Terus saya ya udah, dan terus di situ kok kayak ada percikan api, percikan api, langsung dibuka kapnya. Wah bener Aldo, saya loncat langsung ke pintu, takutnya nggak bisa membuka pintu, saya langsung nyungsep aja situ. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena sang sopir menyelamatkan diri sesaat sebelum api menghanguskan kendaraannya. Insiden ini pun sempat mengakibatkan kemacetan di kawasan Cisarua. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Jembatan penghubung dua kelurahan di Palembang, Sumatera Selatan ambruk. Jembatan yang ambruk mengakibatkan truk tangki yang tengah melintas terperosok. Jembatan penghubung antar dua kelurahan di Kecamatan Sukaramai, Palembang, Sumatera Selatan ambruk. Jembatan ambruk usai dilintasi sebuah truk tangki. Usia jembatan yang sudah tua diduga menjadi penyebabnya. Yang dari sana juga sudah dihimbau, tapi masyarakat sering anggap remeh. Terjadi ini sudah kita himbau. Masyarakat sini juga sudah menghimbau supaya jangan lagi lewat sini karena jembatannya masih dalam proses perbaikan. Ini sudah masuk dalam program Pemkot. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun ambruknya jembatan membuat jalur penghubung antara dua kelurahan lumpuh total. Pemerintah serta instansi terkait masih berupaya untuk mengevakuasi truk yang terperosok. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Ratusan warga Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Sumatera Utara beraksi membakar dan juga merobohkan plang di Jalan Padang Golf Medan, Kecamatan Medan Polonia, Sumatera Utara. Aksi warga didasari sengketa kepemilikan lahan. Jadi ini atas nama masyarakat Sari Rejo yang diklaim Ratusan warga Sari Rejo meluapkan kemarahannya dengan merobohkan bangunan beserta plang di Jalan Padang Golf, Kecamatan Medan Polonia, Medan, Sumatera Utara. Warga juga melampiaskan amarah dengan membakar bangunan tersebut. Amuk warga diakibatkan adanya klaim tanah seluas 260,44 hektar di kawasan Sari Rejo yang merupakan kepunyaan salah satu yayasan dengan ahli waris Jalaluddin Ali Idrus. Sementara warga keberatan karena tanah tersebut telah ditempati puluhan tahun. Sengketa lahan tersebut telah dibawa ke ranah hukum di Mahkamah Agung. Pelang itu dicantumkan 260 hektar itu adalah milik keturunan ahli waris daripada Sultan. Nah, dalam hal ini warga yang keberatan karena merasa 260 hektar itu masuk dalam lingkungan rumahnya juga gitu. Yang mana dari segi sengketa antara pemerintah saat ini dengan keluarga Sari Rejo sudah selesai. Kenapa lagi ada orang yang mengklaim seperti itu? Tapi dalam hal ini ada juga sengketa lain antara Ibu Samsia dengan Ginting. Nah, warga Sari Rejo tidak terkait dengan itu gitu. Jadi jangan perbuatan hari ini bukanlah ditunggangi oleh Ginting atau Ibu Samsia atau siapapun gitu. Setelah melakukan aksinya, warga meninggalkan lokasi dan mengancam akan melakukan aksi lagi apabila nanti pelang tersebut terpasang kembali. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Dua kelompok massa berunjuk rasa di depan Mapolres Blitar, Jawa Timur terkait dugaan penambangan pasir ilegal. Massa mahasiswa menuntut tambang ilegal ditertibkan karena merusak lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kelompok massa nyaris bentrok saat unjuk rasa di depan Mapolres Blitar, Jawa Timur. Massa dari kelompok mahasiswa meminta perusahaan tambang pasir ilegal ditertibkan karena melanggar sejumlah aturan. Mereka menilai dampak dari pertambangan ilegal ini merusak jalan. Sementara massa dari pro penambang pasir mendukung keberadaan perusahaan.
Di suara saya, sahabat-sahabat jangan sampai terpancing. Polisi pun membubarkan massa sebelum bentrok terjadi. Ini memang tadi PMI rencana habis dari Pemkab habis dari Polres ke Pemkab kami salurkan, kemudian yang dari para masyarakat Marga Garum juga kami sampaikan setelah kegiatan ini juga kembali ke rumah masing-masing. Kemudian dari Kasat Intel tadi sudah menjamin bahwa akan segera mengatur jadwal pertemuan kita dengan Kapolres. Dalam waktu dekat, kelompok mahasiswa akan bertemu pihak perusahaan didampingi dengan kepolisian untuk membahas dugaan penambangan pasir ilegal. Sudah mengamankan, salam hormat kami. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Unjuk rasa ratusan warga pemegang surat ijo di Balai Kota Surabaya berakhir ricuh. Warga emosi karena perwakilan mereka tidak diizinkan masuk untuk menemui Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini. Saling dorong antara warga pemegang surat ijo dengan aparat tak terhindarkan saat unjuk rasa di depan gedung Balai Kota Surabaya. Warga berupaya masuk menemui Wali Kota Tri Risma hari ini, namun dihadang aparat. Kericuhan sempat mereda setelah aparat mengizinkan 10 orang perwakilan warga tanah surat ijo masuk ke halaman Balai Kota Surabaya. Negara harus hadir di sini. Sama-sama berjuang, Pak. Namun ke-10 perwakilan kembali emosi ketika mediasi justru dilakukan di halaman Balai Kota. Dalam unjuk rasa ini warga membawa 500 berkas surat pernyataan pencabutan hak pengelolaan lahan kepada Pemkot Surabaya. Hal ini sebagai upaya agar Pemkot Surabaya mencabut hak pengelolaan lahan warga tanah surat ijo menjadi sertifikat hak milik karena rata-rata warga sudah menempati rumah mereka selama 20 tahun lebih. Ini adalah tanah negara, ya. Jelas Pemkot itu mengajukan tanah negara menjadi HPL. Nah, HPL itu hanya pelimpahan pengelolaan saja, bukan hak milik. Tapi oleh Pemkot disewakan. Alasannya retribusi, tapi sewa ya nggak bisa. Itu melanggar ketentuan. Dan kita sebenarnya dalam rangka juga mendorong agar Menteri ATR segera mengeluarkan keputusan mengenai pencabutan HPL. Mereka hanya ditemui perwakilan pemerintah Kota Surabaya dari BPB Linmas Kota Surabaya. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ribuan warga Dairi, Sumatera Utara berunjuk rasa di depan kantor Bupati menolak kehadiran perusahaan industri kayu. Perusahaan tersebut dinilai telah menyerobot lahan pertanian warga. Ribuan warga Parbuluan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara berunjuk rasa di depan kantor Bupati Dairi. Dengan membawa spanduk dan poster, masa beroperasi menyuarakan tuntutannya. Di kantor Bupati kita serahkanlah itu semua kepada Masa menolak kehadiran PT Gunung Raya Utama Timber Industries atau PT Gruti. Masa menilai keberadaan perusahaan ini menyerobot lahan pertanian warga yang telah ditempati puluhan tahun. Yang pertama, mengusir PT Gruti ataupun tidak pernah mengizinkan korporasi yang melakukan tindak kejahatan di Desa Parbuluan 6. Yang kedua, supaya Bapak Bupati mengajukan atau mengusulkan terhadap Kementerian Kehutanan untuk melakukan pencutan hutan di Desa Parbuluan 6, Desa Parsoran, Desa Pargambiran, dan juga Perjuangan. Sejumlah perwakilan pengunjuk rasa kemudian diajak bernegosiasi bersama Wakil Bupati Dairi. Menjelang sore, masa membubarkan diri dengan tertib. Dari Dairi, Sumatera Utara, Irwansyah Sitepu, iNews melaporkan. Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup sementara jalur lambat Jalan Medan Merdeka Selatan imbas pembangunan jalur MRT tahap kedua. Penutupan ini dilakukan hingga 9 September mendatang. Pemirsa, pasca penutupan sementara jalur lambat Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, suasana arus lalu lintas di kawasan ini terpantau ramai lancar.
Seperti yang kita ketahui, pada hari ini Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta menutup sementara jalur Jalan Medan Merdeka Selatan, khususnya di jalur lambat, untuk pengerjaan proyek MRT tahap kedua yang rencananya akan digarap hingga 9 September mendatang. Maka dari itu, bagi masyarakat yang melintas di kawasan ini, khususnya warga yang melintas dari arah Tugutani atau dari sisi timur yang ingin berbelok ke kiri menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan, diharapkan untuk berhati-hati dan langsung mengambil jalur cepat begitu untuk bisa mengakses menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan. Untuk imbas dari pengerjaan proyek sendiri ini memang jika kami melihat tidak terlalu berdampak signifikan bagi adanya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini, karena masih ada 3 lajur yang berfungsi secara normal. Selain itu, pemirsa, untuk penggarapan proyek ini sendiri rencananya adalah untuk melanjutkan proyek MRT tahap kedua yang rencananya akan digarap dari Bundaran HI menuju ke arah stasiun kota. Maka dari itu, bagi masyarakat yang melintas di kawasan ini diharapkan untuk senantiasa menaati rambu lalu lintas dan memperhatikan marka-marka yang sudah disediakan oleh pengelola proyek. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Randy Lukman, Dias Triawan, iNews melaporkan.